Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pendapat teman-teman sekalian yang berjudul Sistem Rekam Medis di Rumah Sakit. Langsung saja untuk mempersingkat waktu itu yang akan disampaikan oleh Zulfikar. Kas medis rumah sakit atau rekam medis lengkap ini yang memuat riwayat pasien, kondisi terapi, dan hasil perawatan. Rekam medis digunakan untuk mendokumentasikan secara kronologis, tapi yang diberikan kepada pasien. Rekam medis juga digunakan untuk merencanakan evaluasi terapi pasien dan sebagai alat komunikasi antar dokter dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit. Pengawas medis dan perawat melakukan audit kualitas pelayanan kesehatan dengan mengevaluasi terapi yang dituliskan dalam rekam medis yang kemudian dibandingkan dengan standar prosedur yang berlaku. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zulfikar telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya bagian yang akan dimintai pendapat yaitu bagian jenis dan catatan pasien yang akan disampaikan oleh Anissa dan Fatima. Kepada Anissa dan Fatima kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fatima Zaharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pencatatan rekam medis di rumah sakit. Dalam setiap sistem rekam medik, suatu sistem yang mengorganisasikan pencatatan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen rumah sakit, bertujuan untuk memudahkan pengelolaan rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dalam pencatatan ini ada beberapa jenis pasien yang dirawat di rumah sakit, yaitu pasien yang meliputi alasan yang dirawat, riwayat penyakit, terapi yang sudah, dan catatan lainnya yang disusun dalam bentuk penyataan singkat atau checklist. Pengamatan lanjutan selama dirawat yang meliputi catatan harian pasien atau catatan dokter yang disusun dalam bentuk kolam selama pasien ini dalam masa perawatan atau pengobatan. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya, Nisa. Oke, baik. Terima kasih, Fatima. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak? Halo? Kedengaran. Oke, Kecil. Di sini untuk ketentuan federal, sebuah rumah sakit itu harus memasukkan informasi pasien pada rekam medis yang terdiri dari data identifikasi, keluhan utama, riwayat penyakit yang sekarang dan riwayat sebelumnya, hasil konsultasi spesialis, prosedur terapi, pemeriksaan fisik, diagnosis kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu ada bagian penerimaan pasien. Saya mengambil contoh dari alur rekam medis penerimaan pasien pada bagian rawat jalan. Pertama itu pasien akan mengambil nomor antrian di loket pendaftaran rawat jalan. Lalu selanjutnya petugas loket mencatat pada buku register nama pasien, nomor rekam medis, identitas, dan data sosial pasien. Lalu ketiga, petugas menerima pasien membuat kartu berobat untuk diberikan kepada pasien dan harus dibawa apabila pasien kembali berobat. Lalu selanjutnya, kartu poliklinik akan diberikan ke poliklinik yang dituju sesuai dengan keluhan pasien dan pasien bisa datang langsung sendiri ke poliklinik yang dituju. Kartu poliklinik ini dibuat saat petugas loket mencatat pada buku register. Jadi kartu poliklinik ini dibuat oleh petugas loket. Lalu selanjutnya, petugas poliklinik mencatat pada buku register pasien rawat jalan nama, nomor rekam medis, jenis kunjungan, tindakan atau pelayanan yang dilakukan dan sebagainya ketika pasien telah selesai memeriksakan kondisinya.
Lalu setelah pasien selesai memeriksakan kondisinya, petugas di poliklinik membuat laporan atau rekapitulasi harian pasien rawat jalan. Selanjutnya, petugas rekam medis memeriksa kelengkapan pengisian rekam medis dan untuk yang belum lengkap, diupayakan untuk segera melengkapinya. Bagian yang terakhir, berkas rekam medis pasien itu disimpan menurut rekam medisnya. Lalu petugas rekam medis ini membuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk laporan dan statistik rumah sakit. Baik, itu saja penjelasan tentang bagian penerimaan pasien dirawat jalan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Untuk selanjutnya, bagian pengelolaan data yang akan disampaikan oleh Denis dan Tiara. Pada Denis dan kami persilakan. Moderator. Selain itu pengolahan data. Jadi setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data dengan cara yang pertama itu coding. Coding membuat kode atas setiap diagnosis penyakit berdasarkan klasifikasi penyakit yang ada, serta berdasarkan pengelompokan penyakit yang dituangkan dalam bentuk kode. Yang kedua, indexing yaitu pembuatan indeks diantaranya indeks rawat jalan, inap, dan penyakit. Ini dipersiapkan untuk membuat laporan statistik rumah sakit. Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk informasi. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan dimintai pendapat pada bagian penyimpanan yang akan disampaikan oleh David dan Arman. Kepada David dan Arman, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi khususnya di bagian penyimpanan data. Jadi penyimpanan data biasanya dilakukan berdasarkan kelompok angka terakhir atau terminal di billing system. Kelompok angka pada nomor seri medik biasanya terdiri dari 6 digit, yang di pertama adalah 2 digit terakhir menunjukkan subrah. Yang ketiga, kelompok angka ketiga adalah 2 digit pertama paling kiri menunjukkan urutan. Pemeriksaan arsip, penyimpanan dan pemeriksaan dilakukan secara berkala. Untuk menemukan kesalahan letak dan berkas yang belum kembali diletakkan outguide, petugas file bertanggung jawab terhadap kerapian dan keteraturan rak file. Berkas yang sedang dalam proses atau digunakan untuk keperluan lain harus berada di lokasi. Harus tersedia prosedur tentang penyimpanan berkas. Berkas bagi atas beberapa volume, tetapi diarsipkan bersama pada satu lokasi. Berikutnya, ada 2 cara penyimpanan data rekam media, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, David Setiawan Daily. Baik, terima kasih Arman. Sebelumnya suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran. Kedengaran. Oke, langsung. Punya beberapa keuntungan, antara lain itu mencegah ke duplikasi data, menggunakan ruang dan peralatan. Ketiga, prosedur dan kebijakan, kegiatan sentralisasi. Yang keamanan berkas serta, dan yang kelima, supervise tugas penyimpanan lebih konsisten.
pengarsipan rekam medik pasien di rumah sakit antara lain ketika harus diperiksa dengan urutan. Sepertinya David kendala jaringan deh, dia keluar Zoom. Ya, sorry teman-teman, saya lagi ini. Oke, aturan dan prosedur umum dalam mengarsikan medik pasien di rumah sakit antara lain aturan dan prosedur umum dalam pengarsipan rekam medik pasien di rumah sakit antara lain ketika berkas dikumpulkan sebelum disimpan harus diperiksa dan diurutkan dahulu untuk memudahkan penyimpanan kembali. Penyimpanan berkas, penyimpanan dengan harus segera diperbaiki. Peran yang lepas harus segera dengan file induk. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan atau peminjaman berkas yang akan disampaikan oleh Imam dan Dominika. Kepada Imam dan Dominika, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, suara saya sudah kedengaran belum? Dengeran jelas, Mam. Kedengaran. Ya sudah. Oh iya, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang peminjaman atau pengambilan berkas rekam medis. Peminjaman berkas rekam medis secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peminjaman rutin dan tidak rutin. Yang kedua peminjaman tidak rutin. Untuk peminjaman rutin adalah peminjaman berkas rekam medis oleh dokter dikarenakan pasien yang memiliki berkas tersebut memerlukan atau perawatan di unit pelayanan. Untuk peminjaman tidak rutin adalah peminjaman berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan atau dokter. Untuk ketentuan medis dari peminjaman rekam medis tersebut, yang pertama, semua berkas rekam medis yang keluar dari ruangan rekam medis wajib dicatat. Yang kedua, semua berkas rekam kali dalam waktu 1 kali 24 jam. Tersebut atau dokter yang masih membutuhkan rekam medis wajib memberitahukan kepada petugas rekam medis pada rawat jalan. Untuk yang ketiga, berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap harus dikembalikan ke unit rekam medis 2 kali 24 jam pasien pulang. Yang keempat, peminjaman rekam medis untuk keperluan riset rekam medis. Pihak yang berhak meminjam data rekam medis pasien, yang pertama ada pihak yang bertanggung jawab langsung atau tenaga kesehatan seperti dokter, ada paramedis, fisioterapi dan lain-lain. Untuk yang tidak bertanggung jawab langsung ada pasien yang dibawa untuk menggunakan rekam medis seperti petugas rekam medis, staf rekam medis. Untuk jawab terhadap asuransi, peneliti, polisi lain. Saya kembalikan ke moderator. Sepertinya untuk Dominika sinyalnya atau jaringannya nggak ada. Ya, dilanjut saja oleh Denis untuk bagian penghapusan. Kepada Denis kami persilakan. Baik, terima kasih. Pemusnahan rekam medis adalah sebuah kegiatan menghancurkan secara fisik arsip rekam medis sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan di ruang penyimpanan rekam medis. Terdapat 3 cara pemusnahan rekam medis, yaitu yang pertama dibakar, yang kedua dicacah atau dihancurkan
lalu kemudian dibuat per kertas, yang ketiga dihancurkan oleh pihak ketiga yang disaksikan oleh tim pemusnah. Berkas rekam medis ini memiliki yang rekam medis yang akan dimusnahkan ini memiliki beberapa syarat, salah satunya itu berkas rekam medis yang telah 5 tahun tidak aktif, yang dimana dilihat dan dinilai dari ringkasan atau laporan masuk keluarnya pasien di rumah sakit tersebut, terus surat keterangan lahir atau meninggal, dan lain-lain. Selain itu, lembar-lembar rekam medis sisa dan rekam medis yang rusak tidak terbaca juga dipisahkan, disiapkan untuk dimusnah. Baik, segitu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk yang tadi yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Kesimpulan adalah kesimpulan dari hasil diskusi ini yaitu rekam medis rumah adalah rekam medis lengkap yang berisi identitas pasien, riwayat pasien, dan hasil perawatan pasien di rumah sakit sebagai alat evaluasi dan komunikasi dokter dengan pasien. Adanya rekam medis ini juga penting sebagai bukti hukum yang dapat digunakan untuk berbagai perkara hukum. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas diskusi yang telah kita hari ini. Kita bersama on cam.